Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam NKRI, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya Ahmad Jalaluddin dari SMP Negeri 2 Larangan akan melakukan aksi nyata dengan tema Asesmen SMP, SMA, SMK, paket B, paket C. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Jenis-jenis asesmen. Ada 3 jenis asesmen dalam pembelajaran. 1. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik umumnya dilakukan oleh guru ketika di awal pembelajaran. Ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa dari sisi kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini biasanya dilakukan ketika dalam proses pembelajaran. Fungsi dari asesmen ini adalah untuk memastikan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran yang dilakukan tersebut. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran selesai karena untuk mengumpulkan nilai mengetahui beberapa banyak materi yang diserap oleh siswa. Asesmen diagnostik. Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, serta pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Mengapa asesmen diagnostik? Karena kondisi siswa yang beragam, dalam hal ini beragam kebutuhannya, beragam kemampuannya, beragam latar belakangnya, beragam pengalamannya, beragam tingkat kematangannya. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah asesmen diagnostis bertujuan untuk melihat kemampuan dasar siswa dan mengetahui kemampuan dasar siswa. Pentingnya asesmen diagnostis, pertama untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Asesmen sebagai proses untuk memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksikan. Tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama, menetapkan jenis asesmen. Yang kedua, menyusun instrumen asesmen. Yang ketiga, melaksanakan teknis asesmen. Yang keempat, menganalisis data informasi hasil asesmen. Yang kelima, profil peserta. Jenis-jenis asesmen diagnostik ada 2, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen non-kognitif diberikan kepada siswa untuk mengetahui antara lain kondisi kesejahteraan psikologis dan emosi, aktivitas belajar di rumah, kondisi belajar, dan gaya belajar, karakter dan minat siswa. Langkah-langkah asesmen non-kognitif. Yang pertama, persiapan. Guru mempersiapkan alat bantu berupa gambar, ekspresi, emosi, juga membuat daftar pertanyaan kunci. Yang kedua, pelaksanaan. Guru memberikan gambar emosi kepada anak. Guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, tindak lanjut. Mengidentifikasi siswa yang ekspresinya negatif, kemudian mengajak untuk berdiskusi secara personal. Menentukan tindak lanjut untuk membantu siswa. Berikutnya, asesmen kognitif. Mendiagnostik kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Langkah-langkah asesmen kognitif. Yang pertama, persiapan.
membuat jadwal pelaksanaan asesmen, mengidentifikasi materi asesmen, menyusun pertanyaan sederhana. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada semua siswa di kelas. Yang ketiga, tindak lanjut, antara lain memperoleh hasil asesmen, membagi siswa berdasarkan nilai ke dalam 3 kategori, menghitung rata-rata kelas, mengulang proses yang sama di setiap awal pembelajaran, melakukan penilaian. Hasil diagnostik, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan meningkatkan rata-rata semua peserta didik. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting sebelum mengikuti pelajaran, sehingga akan diketahui kemampuan dasar peserta didik dalam sebuah mata pelajaran. Kesimpulannya, melakukan asesmen diagnostik tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen untuk memberikan pelajaran terbaik untuk siswa dan memastikan semua siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Berikut gambar kegiatan umpan balik. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.